Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Dalam perayaan Natal Nasional 2024, Prabowo mengakui kekhawatiran para menteri yang merasa was-was bekerja di bawah kepemimpinannya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya kepada para menteri di Kabinet Merah Putih. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan sikap tegasnya terhadap para menteri Kabinet Merah Putih dalam perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta pada Sabtu 28 Desember 2024. Prabowo mengakui bahwa di awal para menteri sempat was-was karena dikenal sebagai pemimpin yang galak. Ia menegaskan sikap tersebut hanya berlaku jika ada tindakan yang tidak benar atau merugikan rakyat. Prabowo mengapresiasi kerja keras para menterinya selama 2 bulan pertama pemerintahannya. Prabowo meminta masyarakat untuk bersabar dalam menunggu hasil kerja pemerintahannya dan dapat memberikan hasil yang baik tanpa membohongi rakyat. Ia menggambarkan proses pemerintahan sebagai menanam tanaman yang membutuhkan waktu untuk berbuah. Prabowo juga mengingatkan tantangan dari koruptor yang tidak ingin melihat kemajuan Indonesia. Ia berharap masyarakat percaya pada perjuangannya untuk mewujudkan kesejahteraan. Di awal-awal mereka was-was bekerja untuk Prabowo Subianto. Katanya orangnya galak. Kalau nggak benar ya galak. Kalau mau ngerampok dari rakyat ya galak. Tapi kita lumayan. Kita tadi berapa? 2 bulan 8 hari. Saya lihat lumayan, ada di sana sini yang goreng-goreng ini dan itu, ya sudahlah. Itu udah biasa kita, ya kan? Rakyat mengerti siapa yang benar dan siapa yang ngarang, rakyat mengerti. Betul? Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto tegaskan bahwa koruptor harus mengembalikan uang yang dicuri dari rakyat dan tidak ada pengampunan tanpa pertanggungjawaban. Ia juga tekankan pentingnya pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Dalam peringatan Natal Nasional di Jakarta, Prabowo menanggapi isu pengampunan bagi koruptor. Ia menegaskan bahwa mereka yang bertaubat harus mengembalikan kerugian negara. Bukan saya maafkan koruptor, kembalikan yang kau curi, tegasnya. Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya pemerintahan yang bersih. Ia meminta seluruh aparat pemerintah untuk menjalankan tugas dengan integritas sesuai dengan harapan rakyat yang menginginkan keadilan dan transparansi. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Tim Liputan Berita Nasional TV. Baik, saya kira.
Ya, para Ketua Umum Kimples menggelar pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Presiden Prabowo sendiri akhirnya angkat bicara usai tidak ada satupun ketum parpol yang bicara. Sabtu lalu, sejumlah ketum parpol Kimples mendatangi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Mereka yang datang yakni Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKS Ahmad Syaihu, dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan para ketum parpol tersebut tidak berbarengan, mereka datang bergantian. Selain ketum partai Kimples, pertemuan itu juga dihadiri Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam. Usai pertemuan, ketum Kimples tinggalkan lokasi tanpa sepatah kata pun. Usai pertemuan tersebut, Presiden Prabowo bersama jajaran Menteri Merah Putih menghadiri perayaan Natal di GBK Senayan. Prabowo sendiri akhirnya angkat bicara soal pertemuan tersebut. Pertemuan kan sudah beberapa saat saya keliling, ya kan, pergi ke luar negeri dalam sudah berapa minggu. Biasanya kita seminggu sekali pasti ketemu. Jadi ini dalam rangka ya menghadapi libur dan sebagainya. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu kerjasama aparat pemerintah dalam menghentikan penyelundupan barang ilegal termasuk tekstil yang merugikan negara. Hal ini ia sampaikan dalam Musrebangnas RPJMN 2025-2029 Senin 30 Desember 2024. Saudara Gibran Raka Buming Raka. Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti masalah kebocoran yang terjadi di Indonesia. Kali ini perhatian utama Presiden adalah penyelundupan barang-barang ilegal yang merugikan negara, termasuk penyelundupan tekstil. Dalam pidatonya di Musrebangnas RPJMN 2025-2029 pada Senin 30 Desember 2024, Presiden Prabowo menegaskan aparat pemerintah memainkan peran kunci dalam menghentikan kebocoran dan penyelundupan yang dapat membahayakan kedaulatan Indonesia. Ia mencontohkan penyelundupan tekstil yang berdampak besar pada industri dalam negeri dan pekerjaan ratusan ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo juga mengungkapkan niatnya untuk mencari solusi dengan melibatkan ahli hukum guna memberi wewenang yang tepat bagi aparat dalam menindak para penyelundup. Ia bahkan menyebutkan memungkinkan untuk menenggelamkan kapal yang terlibat dalam penyelundupan. Meskipun menyadari langkah ini mungkin akan menimbulkan kritik tentang pemahaman hukumnya, Presiden Prabowo menegaskan tindakannya ini demi melindungi kedaulatan bangsa dan kehidupan rakyat Indonesia. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Ya, pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Ya, kita ke informasi yang lain, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan Bendungan Jelantah di Karanganyar, Jawa Tengah. Proyek ini diharapkan menjadi kunci dalam mendukung ketahanan pangan dan energi Indonesia dengan kapasitas tampung 10,97 juta meter persegi dan berbagai manfaat seperti irigasi pertanian, pembangkit listrik, serta pengurangan dampak banjir. Wakil Presiden Gibran Raka Buming melakukan peninjauan terhadap proyek pembangunan Bendungan Jelantah di Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Wapres didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum, Mariadi Utama, untuk memastikan proyek dengan progres 98,55% ini sesuai dengan jadwal.
Bendungan Jelantah dirancang untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia dengan kapasitas tampung 10,97 juta meter kubik dan luas genangan 50,45 hektar. Bendungan ini akan mengaliri 1.494 hektar lahan pertanian serta mengurangi resiko banjir hingga 70,33 meter kubik per detik di wilayah sekitar. Selain itu, Wapres Gibran menyoroti potensi pembangkit listrik dari energi terbarukan yang dihasilkan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro yang mendukung ketahanan energi nasional. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mitigasi perubahan iklim. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti hukuman ringan terhadap kasus korupsi besar. Dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, ia mendesak hakim untuk menjatuhkan vonis lebih berat dan meminta Menteri Permasyarakatan menertibkan fasilitas mewah di penjara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto angkat bicara terkait hukuman ringan yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi. Dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 Jakarta, Prabowo menyayangkan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun hanya dibalas dengan vonis ringan. Presiden Prabowo meminta Jaksa Agung untuk mengajukan banding dan berharap hakim menjatuhkan hukuman berat, sekiranya hingga 50 tahun penjara. Ia juga menyoroti fasilitas mewah di penjara bagi terpidana korupsi dan menginstruksikan Menteri Permasyarakatan untuk mengambil langkah tegas. Prabowo menegaskan keadilan harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan rakyat. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Permasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimisme terkait target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Dalam Musrenbangnas 2025, Prabowo menegaskan target tersebut bisa dicapai dengan komitmen dan kerjasama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025 di Gedung Bappenas Senin 30 Desember 2024. Presiden Prabowo mengakui banyak pihak yang meragukan target tersebut. Namun, ia menegaskan komitmen kabinetnya untuk membuktikan bahwa angka tersebut dapat diraih. Optimisme Presiden turut didasarkan pada pengalamannya di dunia militer, yang menurutnya melatih mental untuk menghadapi tantangan dengan keyakinan dan keberanian. Presiden Prabowo mengajak untuk bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi demi kemajuan bangsa. Ada angka tadi, ya saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat,
Saya harus yakin saya akan berhasil. Saya akan menang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi umumkan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Pengumuman tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Selasa 31 Desember 2024. Kedatangan Prabowo ke Kementerian Keuangan didampingi Menteri Seskap Teddy Indrawijaya dan Menteri Setnek Prasetyo Hadi. Kedatangan Prabowo diketahui untuk umumkan kenaikan PPN 12% di awal tahun 2025. Prabowo menekankan keputusan itu berpihak pada rakyat dan kepentingan nasional. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Ya, saya ulangi ya supaya jelas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas di Istana Merdeka yang menghasilkan keputusan penting untuk swasembada pangan. Pemerintah menghentikan impor beras tahun depan dan menetapkan kenaikan harga gabah serta jagung. Selain itu, pemerintah berkomitmen menampung seluruh hasil produksi petani sesuai harga yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Senin 30 Desember 2024 memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta untuk membahas langkah-langkah strategis menuju swasembada pangan. Rapat tersebut menghasilkan keputusan penting terkait penghentian impor beras pada tahun depan mengingat produksi beras nasional yang menunjukkan tren positif. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa keputusan ini adalah langkah besar bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, harga gabah dan jagung juga diputuskan untuk dinaikkan. Harga gabah akan naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500, sementara harga jagung akan meningkat dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram. Pemerintah juga akan menampung seluruh hasil produksi gabah dan jagung dari petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Melalui kebijakan ini, pemerintah optimis dapat mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Dalam ratas yang pertama kita sudah memutuskan yang pertama dulu tidak impor beras, Pak Mentan ya. Melalui perdebatan panjang kita tadi sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik ya, dari 6.000 menjadi 6.500. Ini. Ya kan Pak, tadi Pak Mentan? Ya. Satu ya. Harga HPP beras, Pak Anu enggak? Ya. Harga HPP beras. 2, jagung disepakati harganya naik dari 5.000 menjadi 5.500. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahun di tengah lautan manusia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Antusiasme warga terlihat jelas saat mereka berdesakan untuk menyapa dan berfoto bersama Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada malam pergantian tahun. Mengendarai mobil maung Garuda, Presiden Prabowo yang mengenakan baju batik bernuansa coklat melambaikan tangan kepada kerumunan. Tak hanya itu, ia juga menyapa langsung warga dengan berjabat tangan. Sorak-sorai masyarakat yang memanggil Presiden Prabowo terdengar sepanjang momen perayaan. Tak sedikit yang memanfaatkan kesempatan untuk berfoto bersama Presiden Prabowo, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Usai perayaan kembang api, Presiden meninggalkan kawasan Bundaran HI dengan iring-iringan. Warga tetap menunjukkan antusiasme mereka hingga ke perjalanan pulang berlomba mengabadikan momen berharga tersebut. Ya, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga yang merayakan malam pergantian tahun 2025 di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Kehadirannya yang tiba-tiba di atas mobil pindad maung membuat warga terkejut dan berantusias. Pada malam pergantian tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga yang merayakan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam suasana yang penuh kegembiraan, Prabowo tiba dengan cara yang tak terduga. Ia berdiri di kursi penumpang mobil pindad maung berwarna putih dengan atap terbuka. Menggunakan kemeja safari berlengan pendek berwarna krem, Presiden Prabowo melambaikan tangan kanan dan menyalami warga yang terkejut dengan kedatangannya. Beberapa kali ia mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada sebagai tanda salam, menyambut antusias warga yang hadir di acara tersebut. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2024 lalu saat tutup tahun merupakan momen luar biasa dan bersejarah. Ia mengatakan itu adalah pertama kalinya seorang presiden datang untuk melihat tutup buku anggaran pendapatan dan belanja negara 2024. Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan di tengah rapat penutupan APBN. Ini merupakan kali kedua Presiden Prabowo Subianto mendatangi kantor anak buahnya tanpa pemberitahuan. Sri Mulyani sendiri mengungkapkan kunjungan Prabowo tidak sekedar seremonial biasa. Ia mengatakan kalau Prabowo ingin melihat sendiri situasi pelaksanaan APBN di akhir tahun. Oleh karena itu, Bapak Presiden menyampaikan kepada saya untuk disampaikan di forum yang baik mengawali tahun 2025. Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana gitu. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Ya, pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.